Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, sudah kita laksanakan. Dan yang kedua kita bertolabul ilmi bersama sampai jam 5 lewat berapa Mas Rian? Sampai lewat 40 nggih. Suruhnya itu sekarang jam 5 lewat 39. Jadi kita nanti sampai 5 lewat 40. Kalau ada yang pulang dulu enggak apa-apa. Yang mungkin repot, ada banyak pekerjaan, bisa dipersilakan pulang dulu. Kita akan berpengajian sampai jam 5 lewat 40. Sekarang baru jam 5 kurang 9. Berarti masih ada waktu kurang lebih 48 menit ke depan. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah, dan insya Allah aktivitas kita sekarang ini tercatat di sisi Allah sebagai bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai Bapak dan Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat besar dan penting dalam hidup kita. Makanya kalau bisa kalau bisa tidak pulang dulu. Tapi kalau mau pulang tidak apa-apa. Nanti kita diskusikan. Saya akan menyampaikan 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabi. Hadisnya ada di buku ini, Qurannya di sini. Ada 2 ayat Al-Quran. Materinya seperti yang sudah di-share sama Mas Rian, yaitu mempersiapkan generasi yang baik. Baik itu relatif ya. Kemarin saya el-elan sama anak saya sampai mau meh padu karena ya masalah UKT itu loh. Masalah UKT yang demo itu loh. UKT yang ayah gimana kalau menurut ayah gimana yang demo-demo itu? Oh itu bagus, kalau seusiamu itu memang harus demo. Tapi nanti kamu sudah jadi rektor, kamu jadi menteri, kamu akan tidak seperti itu. Tidak apa-apa, seusia-usia itu ya demo, harus demo. Tidak demo nanti tidak balance nanti. Nah, itu jadi itu benar itu menurut siapa dulu, relatif. Jadi, nah pagi hari ini kita akan membicarakan generasi yang baik. Yang baik itu menurut Allah, menurut Islam. Baik, sekarang tidak daripada waktunya habis, nanti waktunya tinggal mepet sekali, tinggal 45 menit. Kita buka ayat pertama. Untuk yang kebetulan membawa Al-Quran atau membawa HP dan di dalamnya ada Al-Qurannya, silakan kita buka ayatnya, yaitu yang pertama surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya ayat 122. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayatnya 122. Ditunggu dulu sampai beberapa detik Bapak Ibu mencari ayatnya kalau membawa Al-Quran. Itu intinya gini, kalau menurut Al-Quran kita itu diminta untuk lebih fokus ke ilmu agama.
ilmu agama. Gitu. Tapi nanti saya tunjukkan bahwa kimia itu ilmu agama. Nanti saya tunjukkan. Astronomi itu ilmu agama. Fisika itu ilmu agama. Jadi sebenarnya orang-orang yang belajar ilmu agama dalam tanda kutip di IAIN, di UIN, itu harusnya mudeng fisika juga gitu harusnya. Karena ada ayatnya. Ada ayatnya di sini, nanti tak tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak ngerti ilmu agama, tidak ngerti gitu loh. Ini pakai mic tidak apa-apa ya, pakai mic tidak apa-apa. Terus dan saya tahu ini direkam di video, karena riskan sekali di video itu, riskan sekali. Banyak orang yang tidak ngerti ilmu agama sehingga mereka menikah dengan non muslim itu tenang-tenang saja. Orang ngerti agama. Orang yang nikah dengan non muslim itu berarti mau numpuk dosa. Sak matine numpuk dosa. Jadi dosanya ditumpuk sak matine. Gitu. Mereka kok melakukan itu? Mungkin mereka tidak ngerti ilmu agama. Aku orang ngerti ilmu agama, tidak mementingkan ilmu agama. Ora penting. Apa ilmu agama iki apa? Ora penting. Sing penting SD-ne favorit, SMP-ne favorit, SMA favorit, masuk Gajah Mada atau ITB atau UI. Keluar S2 sekalian di situ atau S2-nya, S3-nya di luar negeri, di Harvard University. Nanti pulang jadi orientasinya tuh kerja, golek duit. Jadi sekolah tuh orientasinya golek duit. Banyak loh Pak Rian, orang Islam yang seperti itu. Jadi orientasinya tuh golek duit. Padahal orientasi di surat At-Taubah ayat 122 tidak seperti itu. Oke nggih. Waktunya mepet sekali. Kita sekarang lihat surat At-Taubah 122. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Gitu ayatnya. Terjemahannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, semuanya berangkat ke medan perang. Mengapa tidak ada sebagian dari mereka, tiap-tiap golongan dari mereka yang berangkat ke suatu tempat untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama mereka, yang kemudian mereka dapat memberi nasihat kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya kaumnya itu dapat menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari apa? Dari kemaksiatan, dari kedurhakaan kepada Allah. Silahkan sekarang dibayangkan, ya, saya tak membuat ilustrasi dengan peragaan. Jadi di sini misalnya orang-orang mukmin semuanya di sini ini, terus mendapatkan perintah berperang. Itu ternyata tidak boleh, Pak. Semuanya berangkat perang ke sini itu tidak boleh, tidak boleh semuanya. Tetap harus ada yang berangkat ke sini untuk bertolabul ilmi. Dan bertolabul ilminya itu agama, gitu. Kalau berangkat ke sana semua, nanti repot. Karena ternyata di sini ada 3 fungsi. Jadi ada 3 fungsi yang akan diberikan manfaatnya oleh orang yang belajar ilmu agama ini tadi. Oke, yang berperang. Yang sini beberapa orang berangkat untuk memperdalam agama supaya apa toh? Supaya mereka ini, orang-orang yang belajar agama ini,
mengingatkan kembali kaumnya di sini. Sing ramelu perang, ramelu memperdalam ilmu agama, tapi tetap tinggal di rumahnya. Nah, mereka nanti pulang ke kampung halamannya untuk memberi peringatan pada kaumnya ini dengan ilmu-ilmu itu, dengan ilmu-ilmu agama itu. Supaya apa? Kok tidak diingatkan dengan ilmu agama, ben tidak tersesat, ben mereka bisa menjaga dirinya, tidak durhaka, tidak berani kepada Allah, tidak melanggar aturannya Allah. Itu fungsi orang-orang yang belajar ilmu agama itu seperti itu. Nah, sekarang ini rata-rata bukan rata-rata, maaf, bukan rata-rata. Tapi ada orang Islam yang orientasinya itu kowe iki sekolah kerja. Gitu. Kerja itu mencari uang. Banyak loh Bapak, di Solo ini ombyoan banyak. Tidak pernah tersentuh yuk sesuk ngandani kaumnya tuh tidak pernah tersentuh. Terpikir pun enggak, terdetak dalam pikirannya pun enggak. Sekolah, SD, SMP, SMA, nek iso SMK, ojo SMA, SMK, ben iso golek duit. Gitu. Nanti universitasnya yang bagus, prodinya yang bagus. Apa prodi yang real, yang eksakta, yang real, sing iso golek duit, sipil, dokter, ekonomi, jelas iso golek duit, gitu loh. Karena orientasinya itu keuangan. Kalau ayat ini tidak, ini terserah Bapak Ibu nggih. Saya tidak menjajah nggih. Kalau Bapak Ibu punya yang baik itu ya seperti mindsetku ini, ya sudah selesai. Jadi kita deadlock. Dan itu tidak ada kelanjutan. Gitu. Tapi kalau Al-Qur'an, silahkan dilihat tadi itu ayatnya, surat At-Taubah 122 itu seperti ini. Nah, terus sekarang gini. Bentar ya, kita sebelum masuk ke ayat yang kedua, ternyata sehingga HP seperti Mas Ren tidak bawa HP. Oh, sudah. Oh, Bapak nggih. Ning Bapak mboten napa-napa kula suwuni tolong membaca terjemahannya. Mboten napa Pak nggih. Coba ya sekarang kita lihat ya. Kita lihat surat ke-16 ayat 16. Itu ternyata di sini bicarakan astronomi, Pak. Di sini. Ayatnya pendek. Saya bacakan ya. Saya bacakan lalu Bapak yang Pak Sinan Pak panjenengan nyuwun sewu. Pak Rio saya minta tolong untuk membacakan terjemahnya. Saya baca ayatnya, panjenengan baca terjemahnya dengan suara agak keras. Nanti kita candai itu ayat tentang apa itu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Monggo Pak Rio. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Cobi dipun wangsuli dukan dari dan dengan bintang-bintang dimulai dari situ. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Oh, ini astronomi ini Pak. Dan di Indonesia hanya ada satu di ITB. Gajah Mada tidak ada astronomi. UNS belum. Tidak tahu bisa ada astronomi atau enggak. Saya mengajar di UNS sudah 26 tahun saya mengajar di situ. Jadi di situ tidak ada astronomi. Ini ayat tentang astronomi. Makanya dulu orang-orang anak-anak kita waktu kecil itu ada lagu. Tidak tahu anak-anak sekarang ada tahu ya lagu ini. Nenek moyangku seorang pelaut. Memang dulu terkenal sekali orang Indonesia itu pelaut betul. Dan mereka tidak ada kapal-kapal yang seperti sekarang alat-alat navigasinya lengkap. Dulu tidak ada, tanpa navigasi. Jadi sampan, kembangkan layar, nonton bintang itu. Oh, bintang ini kono, arahkan ke sana, layarnya arahkan ke sana. Tarik, angin, naik, ayo sana. Dulu pakai seperti itu. Ayatnya ini. Dan subhanallah, sebenarnya sebelum kadang-kadang kita itu sok terenganung ya, sok terbuai oleh yang memang kita kalah sih dalam promosi. Jadi orang-orang tuh taunya Marco Polo, taunya Magelhaens, taunya Alfonso de Albuquerque, taunya Vasco da Gama, taunya ya orang-orang Eropa semua. Dan kita tidak tahu Ibnu Battuta.
Kalau bapak-bapak browsing di internet, buka Google, itu yang pertama pembuat peta dunia itu Ibnu Battuta. Bukan orang-orang asing, bukan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu menjelajah samudra itu mulai abad ke-16 lebih sekian gitu. Jadi abad penjelajahan samudra oleh Inggris itu sekitar setelah RIP, setelah revolusi ilmu pengetahuan. Nah, itu saya saya belajar. Jadi orang-orang sekarang taunya ya bangsane Magellan, ya tadi itu Marco Polo, Vasco da Gama, Alfonso Albuquerque, Magellan sampai Semenanjung Malaya tahun 1511 dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu Ibnu Battuta nyedian di gen Islam kira tampil gitu. Sebenarnya kita itu disuruh seperti itu dulu. Oke, sekarang yang lain ya. Sekarang yang lain. Kita lihat ayat yang lain. Saya akan minta kepada Pak Rio untuk membacakan ayatnya, terjemahannya. Terus saya hanya membaca Arabnya saja. Nanti saya dan Pak Rio tidak akan beritahu, tapi jamaah yang nyandai itu ayat tentang apa itu. Kita buka surat Yasin, surat ke-36, ayatnya ayat 40. Surat Yasin ayat 40. Itu ada dalam Al-Quran. Saya menyebutkan nama suratnya kok. Ayatnya ayat 40, surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Monggo Pak Rio. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis besarnya. Nah, kita yang dari masing-masing Pak Rio diulangi, masing-masing beredar. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu fisika banget nih itu. Itu teori gravitasi banget itu. Padahal Isaac Newton itu lahirnya 1702. Isaac Newton itu lahirnya. Meninggalnya 1799 yang tidak keliru. Nggak bisa dicek. Terus Muhammad itu Allahu Akbar. Saya rodok ndredeg nek Muhammad itu jadi nabi itu 620-an. 620 Masehi. Jadi 571 Masehi itu Nabi Muhammad lahir. Lalu beliau menjadi nabi itu 40 tahun. Berarti 16 jadi nabi. 16 jadi nabi. Dan nabi itu sebentar ya. Wah, memang mepet sekali. Dan nabi itu bapak-bapak itu ternyata menerbitkan hadis itu sampai 300.000 lebih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kitab ringkasan Sahih Bukhari, lalu dilihat cover belakangnya. Jadi ini misalnya ini ringkasan Sahih Bukhari, lalu lihat belakangnya sini, lihat cover belakangnya sini. Itu ada keterangan Imam Bukhari sudah meneliti dengan rinci kurang lebih 300.000 hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad gitu. Padahal tak selon nggih Pak Ri, tak selon nggih. Kula nyuwun tulung panjenengan malih dika kalkulator, Pak. Kalkulator sak nyuwun ngapunten. Jadi ini yang bawakan HP kan cuma Pak Rio. Kalkulatornya gini Pak Rio. Misalnya kita anggap hadis Nabi itu 300.000. Padahal lebih loh. Dibagi 23 tahun dia menjadi nabi. 23 tahun itu nek dihitung hari ketemunya 8.395 hari. Jadi 23 kali 365 itu ketemunya 8.395. Terus sekarang angka 300.000 nolnya 5 dibagi 8395.
Ketemunya sekitar 35. Sudah berapa Pak? 35,7 hadis loh Pak Aryan. Bendino. Dia tidak sempat mancing, tidak sempat badminton, tidak sempat ke pasar. Setiap hari yuk Pak, 35 hadis. Gitu. Kalau ayatnya, kalau ayatnya sekarang kita hitung kalau ayatnya sekarang berapa. Ayatnya itu berarti 6666 kita bagi 8.395, ketemunya tidak sampai 1 sih, tidak sampai 1. Ketemunya berapa Pak Rio? 0,79, taruhlah 0,8. Tapi kan panjang-panjang ayatnya, ada yang panjang itu loh. Tiap hari, jadi tiap hari itu beliau menerbitkan. Misalnya ada orang malah Muhammad ki ngapusi, masa dia iso berkomunikasi karo Tuhan ini sapa, Muhammad ora ngerti Tuhan. Tapi lah, terlepas dari dia berkomunikasi dengan Tuhan atau tidak, dia tuh sekarang sudah menerbitkan ini. Dan ini jumlahnya ada 6.600 sekian ayat. Dalam kehidupan dia menjadi nabi mulai usia 40 sampai 63 tahun, 23 tahun. Lah ketemunya misalnya 1 kurang dikit ayat, tapi hadisnya tuh 35 loh. Sejak dia menjadi nabi sampai wafatnya itu. Jadi huwa fi sya'an yang surat Ar-Rahman. Pun tidak kedodo, tidak kena intinya nanti saya. Jadi nabi itu seperti itu, sibuk sekali, dan akhirnya terbitlah ini, dan hadis-hadisnya contohnya ini. Gitu. Salah 2 ayatnya tadi itu. Yang pertama ngomong ke ilmu astronomi, yang satu ngomong ke gravitasi. Sekarang langsung kalau ayatnya dawa wa kuli wasrobi silakan dibuka Pak Rio yang ngapunten. Surat ke-16 lagi, surat An-Nahl lagi, ayatnya 69. Ayat 69. Langsung terjemahnya Pak Rio. Nanti biar jamaah yang nyandai itu jane membicarakan apa. Monggo Pak Rio. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan perut lebah itu dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Stop. Yang ngapunten diulang dari perut lebah. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Oke, stop. Ada kisah nyata ya. Kisah nyata ini. Saya tahunya baru kemarin, hari raya kemarin. Jadi gini, ada orang namanya Anissa. Anissa itu kakak saya kandung. Terus kakak saya kandung perempuan ini punya suami namanya Muflih Wahyanto. Sering dipanggil Ito karena Wahyanto tadi itu Ito. Ito ini punya ibu. Ibunya sudah 81 tahun. Sekarang masih hidup sih, tapi sakit-sakitan. Lah sakitnya tuh diabetes. Ini ibunya Ito ini sakitnya diabetes. Parah sih, diabetes parah. Lah terus suatu ketika kontrolnya ke dokter, namanya dokternya dokter Fatnan ya, dokter Fatnan rumahnya Mojosongo sini, terus tugasnya di Temanggung, di PKU Temanggung. Anissa dan Ito tadi itu rumahnya Temanggung, kakak saya itu rumahnya Temanggung. Nah suatu ketika kontrol ke dokter Fatnan ini, saya tahu dokter Fatnan ketika dia masih mahasiswa di UNS, bilang gini, Mas, Mbak, nanti ibu dijaga ya Pak dokter, nanti obatnya untuk diabetes beliau ini banyak sekali obatnya. Terus sampai rumah Ito tuh mikir, wah ibu sudah usia 80 tahun mosok suruh konsumsi obat koyo ngene, ya Allah piye iki. Wes ngene weh,
Nek pancen wektune mati wis ben mati wae. Nek urip ya urip, jajal tak mbuktekke ayat Quran itu. Dikai madu Pak Rio. Obatnya ndak dipakai sama sekali. Wis nek panjang ibu mau meninggal, silahkan meninggal, kita siapkan semuanya. Akhirnya diberi madu sama kurma ajwa. Periodik. Terus waktu kontrol dibawa kontrol. Wong ada kartu kontrolnya kok. Nah, ketika kontrol Dokter Fatnan, "Oh, subhanallah. Good, very good. Bagus sekali ini. Alhamdulillah. Obatnya udah habis ya? Alhamdulillah." Kita menjawab, "Kita enggak pakai obat." Genti dokternya sing kaget, "Loh, enggak diminum obatnya?" "Enggak. Masih. Ini masih utuh." "Kok bisa bagus, Mas? Pakai obat apa?" "Pakai obat madu sama kurma." "Loh, ora entuk, Mas. Gula tuh sakit gula enggak boleh minum gula. Kok malah minum madu tuh gimana? Manis toh?" "Iyalah manis lah, madunya manis, kurmanya ya manis." "Kok sembuh ya?" "Meneke tehe, mana aku tahu." Dokternya juga bingung. Kisah nyata kemarin, hari raya kemarin. Saya tengok ibunya Ito. Saya sama Nurul tengok ibunya Ito di rumahnya. Saya terus, "Mas Hanif, sehat toh?" "Nggih, Mbah, kula sehat." "Mbah nggih sehat toh?" "Ya sehat, alhamdulillah, disehat-sehati alhamdulillah, sing penting iso salat, iso ngibadah, iso maca Quran." "Nggih, Mbah, mumpun sepuh mon." "Oh, dongake ya muga-muga panjang umur ya. Aku ijek kurang amal, ijek kurang akeh." "Nggih, Mbah, mugi-mugi panjang umur." Kemarin ketemu hari raya kemarin. Nah, jadi seperti itu loh. Pun nggih, ndak santai waktune nggih. Sekarang Bapak Ibu, saya paksa untuk melihat ayat yang kedua dalam pengajian kita ini. Contohnya cukup Pak Rio. Contoh-contohnya cukup. Jadi harus banyak diberikan contoh yang supaya kita mantap dengan Quran itu. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu saya ambilkan dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat ke-58 ayat 11. Ternyata gini Mas Rian, saya mencermati ayat ini itu juga juga bertambah. Dulu tidak seperti ini. Saya dulu analisis saya tidak seperti ini. Kalau baca terjemahnya tetap seperti itu. Terjemahnya tidak berbeda. Tapi analisisnya sekarang tambah beda, tambah hari, tambah analisis, tambah beda, tambah analisis, tambah beda, tambah waktu, tambah beda, tambah penghayatan, tambah beda. Ayatnya tetap sama. Saya bacakan nggih ayatnya nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahkan Pak Rio. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan itu. Tak stop dulu nggih, sekedap, tak slow sekedap. Ini loh, Allah itu sudah seperti itu. Apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan kalian. Ayatnya semacam itu. Berarti tolabul ilmi itu penting banget. Ini tolabul ilminya seperti apa? Lanjut, monggo Pak Taryo. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Stop dulu tak selongi. Itu nanti kalau lihat tafsir Ibnu Katsir, kalau Bapak dan Ibu sempat lihat tafsir Ibnu Katsir, saya sudah melihatnya ayat ini dan sudah menstabilu banyak sekali di kitab itu. Itu ternyata gini, suatu ketika
Nabi Muhammad mengadakan halaqah seperti ini, pengajian seperti ini. Terus yang sudah berada di dalam itu adalah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu yang asli penduduk Madinah, sahabat Muhajirin adalah asli penduduk Mekah yang melakukan hijrah. Nah, sudah berada di situ, tiba-tiba ya mungkin nunggu kok lama, Ahlul Badar kok tidak masuk. Terus Rasul sudah memulai halaqahnya sudah dimulai, pengajiannya sudah mulai. Tiba-tiba ada Ahlul Badar masuk. Orang Ahlul Badar itu orang-orang yang ikut perang Badar, itu baru masuk. Jadi kira-kira ya gambaran saya begini. Ini yang Ahlul Badar baru masuk belakangan. Nah, masuk gini, itu spontan Rasul ngendika, Mas, berdiri. Beri tempat kepada Ahlul Badar. Beri tempat kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar. Berdiri. Rotok rene. Rotok rene. Cik longgar. Monggo. Yang Ahlul Badar masuk. Sampai seperti itu. Jadi bertolabul ilmu itu sampai seperti itu. Dan ilmunya ilmu agama. Lanjut Pak Aryo, selanjutnya waktu ini. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Stop Pak Aryo. Tolong diulang dari ini saya Pak Aryo. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Lanjut. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oh, luar biasa sekali. Jadi kalau menurut konsep Al-Quran itu harus beriman dulu Pak. Beriman dulu. Ini tidak cukup hanya beriman tok. Tidak cukup hanya beriman bahwa madu itu obat. Tidak boleh. Kalau menurut ayat itu tidak boleh. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dulu, tapi dilanjutkan dengan berilmu. Kimia banget ini. Ini kimia banget madu itu. Kimia karbon kira-kira ya. Karbon, hidrogen, oksigen, CHO. Kan ada yang dominan kalau gula ya CHO. Karbon, hidrogen, oksigen yang saling mengikat, nanti ada etena, butena, ada etana, ada alkana, alkuna, semacam itulah itu kimia karbon semuanya. Jadi kalau karpe Al-Qur'an itu toh Pak Aryo, karpe Qur'an itu beriman sik, terus berilmu. Nah, berilmu berarti masuk laboratorium. Lah orang-orang yang seperti itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini anak-anak ini. Besok sekolahnya seperti itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ini beriman tok tidak ada eksplorasi, tidak ada laboratorium, boten diangkat. Kula nyuwun ngapunten nggih, ini analisis saya terakhir seperti itu Mas Rio. Jadi pondok pesantren bagus, hafal Quran bagus. Ning seharusnya harus ada tindakan real masuk laboratorium, dan itu yang belum dilakukan oleh orang-orang pondok. Gitu. Anak saya empatnya sekolah di Iskarima semua. Jadi hafal Quran semua anak saya. Tapi ketika saya tanya, coba kamu buka tentang madu ini, itu membicarakan apa? Nggak tahu dia, tapi dia hafal Quran. Dan dia nggak tahu. Lah kartu anak-anak ini, sing di Masjid Ar-Rahim ini, adik kelas berapa, Dek? 1, subhanallah. Kakakmu kelas berapa? Oh, bukan kakakmu ya, belakangmu kakak sesama Islam. Ini kelas berapa ini? 5. Kelas berapa ini? 5. Kelas 4. 5. Ini anak-anak ini potensinya besar sekali. Pinter, bocah-bocah gitu. Kan pinter-pinter semua ini. Jadi beriman dulu. Jadi yang tadi ya, yang ayat fisika tadi, itu fisika banget. Wa kulun fi falakin yasbahun. Dan yang dan malam pun tidak pernah mendahului siang. Itu sampai sekarang kita dijajah loh. Dan kita pakainya tahun Masehi, bukan tahun Hijriah. Bedanya apa? Nek tahun Masehi pergantian tahunnya pukul 12 malam, midnight. Nek tahun Hijriah pergantiannya maghrib. Ayatnya dan malam tidak akan mendahului siang. Jadi malam itu tidak akan mendahului siangnya di situ. Malam tidak akan mendahului siang. Jadi hari itu yang betul menurut Quran itu malam dulu. Malam sampai jam 6 pagi.
Terus siang itu yang etapa keduanya siang. Nanti maghrib ganti hari lagi. Jadi malam dulu, malam tidak akan mendahului siang. Jadi malam dulu tidak akan mendahului siang. Itu tahun hijrah itu seperti itu. Dan subhanallah ternyata secara hitung-hitungan kalender, ilmu geografi, kalender hijriah itu lebih baik daripada hitungan kalender Masehi. Contoh ketidakbaikannya Masehi apa? Setiap tahun kabisat dia nambah 1 hari untuk menetralkan. Mateng-mateng seorang kepikir, karo wong seorang kepikir. Sing penting wah iki mesake ulang tahunnya petang tahun pisan. Tanggal 29 Februari lahirnya. 29 Februari itu hanya ada 4 tahun sekali. Mengapa kok 4 tahun sekali? Karena untuk menetralkan hitungan lagi. Nanti tahun berikutnya Februari 28 hari, berikutnya Februari 28 hari, berikutnya masih 28, berikutnya 29, untuk menetralkan. Hijriah tidak seperti itu. Hijriah itu kalau kita hitung, itu tiap tahun majunya maju 10 hari. Makanya Idul Adha maju terus, poso yang maju terus, majunya 10 hari gitu. Nah gitu-gitu itu oke. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut langsung aplikasinya. Saya tak ambil HP ku tak ambil dulu, tak share ke Pak Rian ya setelah ini ya. Tapi mungkin bapak-bapak udah dapat share-sharannya itu sih. Saya juga heran ketika saya hari Ahad kemarin saya tanya ke jamaah saya tak minta browsing. Setelah di browsing terus dikirim ke HP saya. Setelah itu banyak sekali yang nge-share ini, yang share-sharannya. Saya share ke Pak Rian sekarang ya. Sebentar. Pak Rio dapat juga grupnya ada ya? Bawa HP. Oh ya, di-share ya setelah ini ya. Sebentar. Luar biasa sekali Pak. Kulo niku tambah semakin yakin ini itu kata-kata Allah, bukan katanya Muhammad. Tidak mungkin kata manusia, tidak mungkin. Ini kata-kata Tuhan. Tidak mungkin kata Muhammad itu tidak mungkin. Kita share. Rian Sentosa Argensi. Sudah terkirim. Sekarang dikirim ke grup. Oh, masih centang 1. Aduh, tapi ya dimatiin dulu. Besok kalau administrasi ya harus HP-nya 3 atau 4 gitu toh Mas. Masuk HP-nya nyok media mung siji. 4 atau 5 untuk kepentingan ini. Masih centang 1 Mas. Oke ya, sambil nunggu ya. Sekarang ini saya minta, kan sudah hampir habis waktunya. Saya gini, pertanyaan pertama gini, di Cokro Soekarno hari Ahad kemarin. Saya tanya, ibu-ibu juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahas itu di Cokro Soekarno. Bahasanya kemarin masa idah. Masa idah itu gini, ibu-ibu. Masa idah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya adalah 3 kali suci. Masa idah yang ditinggal wafat oleh suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Dan masa idah yang terjadi pada wanita yang hamil itu adalah sampai wanita itu melahirkan anaknya. Jadi ada tiga masa idah. Saya ulangi, masa idah pertama itu masa idah yang seorang wanita ditalak oleh suaminya. Jadi suaminya tidak meninggal, tapi hanya menceraikan. Itu masa idahnya 3 kali suci. Kalau mennya normal teratur 3 bulan. Terus suaminya meninggal, jadi suaminya meninggal, maka masa idahnya tidak 3 bulan, tidak 3 bulan, tetapi 4 bulan 10 hari. Terus yang ditinggal wafat oleh suaminya atau ditalak oleh suaminya, tapi dia dalam keadaan hamil, ternyata masa idahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Dan subhanallah, ketika masa idah itu tidak boleh menikah. Luar biasa sekali Quran itu. Nah sekarang kita lihat ayatnya, gampang diingat-ingat kok. Al-Baqarah 2, 3, 4. Al-Baqarah ayatnya penak toh, angka yang cantik toh. 2, 3, 4. Monggo Pak Rio dibuka. Langsung terjemahnya Pak Rio. Surat Al-Baqarah surat yang kedua, ayat 2, 3, 4.
Nggih, monggo terjemahannya. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Nah, pun cukup. 4 bulan 10 hari. Terus saya tanya, saya kan beriman, satu iman udah bapak-bapak, sekarang monggo kita terapkan pada lingkungan kita. Kalau ada wanita yang menjalani masa idah itu 4 bulan 10 hari, ya tidak boleh keluar. Jadi ibu-ibu kalau ditinggal wafat sama suaminya, tidak boleh keluar bu, sampai 4 bulan 10 hari, tidak boleh keluar. Kalau tidak mengalami masa idah gimana Pak Ani? Bisa, ibu-ibu kalau ingin tidak mengalami masa idah bisa sekali. Caranya ya ibu-ibu ya meninggal dulu. Jadi ibu-ibu meninggal dulu tidak akan mengalami masa idah. Kan dikubur, tidak mengalami masa idah. Nah kalau suaminya dulu yang meninggal, mengalami masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Yuk muncul pertanyaan, kok orang 4 bulan 5 hari? Kok orang 4 bulan? Kok orang 5 bulan? Kok tidak 3 bulan setengah? Kok tidak hari-hari? Ini kok ayat-ayatnya menunjukkan 4 bulan 10 hari. Itu gini bapak-bapak. Sebenarnya kalau kita tanya dan itu real, ilmiah, itu boleh kok, tanya Quran itu boleh kok. Contoh selain ini nggih, mengapa kok madu jadi obat? Lalu kita masuk laboratorium, lalu kita cek komposisi madu itu apa? Itu boleh. Mempertanyakan keabsahan Quran itu boleh. Tapi konteksnya seperti ini. Lagi kita masuk lagi ke laboratorium, dem-deman iki jane ngopo to? Wong enak dem-deman kok ora itu. Nek ora enak, buktine do mendem kabeh. Bulan baleni kolok uwe kan diulang-ulang, berarti kan enak gitu loh. Tapi kenapa enggak boleh? Masuk laboratorium, oh ternyata komposisi minuman keras itu seperti ini. Nanti bisa browsing sampai Google tuh bisa browsing, tanya ke Mbah Google bisa. Nah ternyata sudah mepet waktunya ya. Sekarang saya bacakan Pak, saya bacakan yang sudah di-share oleh Mas Rian baru saja. Ternyata masa idah 4 bulan 10 hari itu seperti ini. Makanya poliandri tidak boleh Bu. Poliandri tidak boleh. Poliandri itu berarti perempuannya satu, laki-lakinya lebih dari satu, tidak boleh. Itu ternyata menurut ini keterangan Kacamata nih keri ya cuntel. Kacamata. Oke ya, waktu kita mau habis, sudah hampir habis. Saya bacakan sekarang. Masya Allah, luar biasanya baru terungkap ketentuan masa idah bagi wanita muslim yang bercerai. Inilah faktanya. Mengapa masa idah cerai wanita itu 3 bulan, sementara masa idah janda adalah 4 bulan 10 hari? Jawaban, ilmuwan Robert Guilham di Albert Einstein Institute, seorang spesialis embriologi, menyatakan masuk Islam begitu dia mengetahui kebenaran ilmiah dan kemukjizatan Al-Quran ketika menjelaskan alasan penentuan masa idah cerai bagi wanita selama 3 bulan, yaitu ketika ilmu modern memberikan kejutan ilmiah kepada semua orang yang disebut sidik sperma pria. Jadi ada sidik jari, ini ada sidik sperma pria, di mana sperma pria mengandung 62 protein, dan itu berbeda antara satu pria dengan pria yang lain, seperti perbedaan sidik jari yang merupakan kode khusus untuk setiap pria. Sementara tubuh seorang wanita mengandung komputer yang menyimpan kode pria yang menggaulinya. Saya ulang ya. Sementara tubuh seorang wanita
mengandung komputer yang menyimpan kode pria yang menggaulinya. Ketika dia menikah dengan pria lain, segera setelah perceraian atau memasukkan lebih dari satu kode, kan masih masa iddah juga menikah. Yang kemarin masih ada kode lain dari suami yang pertama, menikah lagi kan masuk kode lagi, barcode. Nah, barcode-nya dadi loro. Maka seolah-olah virus telah memasuki komputer ini, menginfeksinya dengan cacat dan penyakit-penyakit menjijikkan. Makanya kalau PSK kan kita ganti PSK. Mungkin tiap malam ganti PSK itu. Malam Senin dengan ini, dengan A, malam Selasa dengan B, malam Selasa, malam Rabu dengan C, dan seterusnya. Ganti-ganti PSK itu pekerja seks komersial nyambut gawe ning ngono kuwi kok. Berikutnya, telah dibuktikan secara ilmiah bahwa haid pertama setelah perceraian, ibu-ibu, semuanya ya, telah dibuktikan secara ilmiah bahwa haid pertama setelah perceraian menghilangkan 32% sampai 35%. Haid kedua menghilangkan 67% sampai 72% sidik sperma pria. Haid ketiga menghilangkan 99,9% sidik sperma pria dan rahim bersih dari sidik sperma sebelumnya. Suaminya yang menceraikan, suaminya yang mentalak, dan siap menerima kode sidik baru. Berarti menikah lagi tanpa merugikannya. Merugikan siapa? Merugikan wanita tadi itu. Anyar kok, rahimnya bersih lagi kok. Oleh karena itu, para pelaku prostitusi dan pezina terjangkit penyakit-penyakit mematikan sebagai akibat bercampurnya beberapa sperma di dalam rahim. Gonurho lanang ya, sipilis lanang. Nah, itu apa ya? Aib. Semacam itu. Terus berikutnya, sedangkan idah janda maka perlu waktu lebih lama untuk menghilangkan kode tersebut. Enek si A ku wedok, bojone B meninggal. Maka kode B ini, barcode-nya B ini masih tersimpan di rahimnya A. Makanya kalau meninggal masih butuh waktu lama. Alasannya ini sedangkan idah janda maka perlu waktu lebih lama untuk menghilangkan kode tersebut karena kesedihan, sedih, menangis, bingung, membuat sidik sperma tersebut menempel atau menetap padanya dengan cara yang lebih kuat, gitu loh. Karena orang yang suaminya wafat, istrinya menangis, sedih, pilu, bingung, galau, nanti mau gimana. Nah ternyata kesedihan itu akan membuat barcode tadi itu menempel lebih kuat di dalam rahimnya. Ning jarine Gilbert, Robert Wilhelm di Albert Einstein Institute Amerika ini kira-kira. Nah gitu. Saya lanjutkan ya. Karena kesedihan membuat sidik sperma tersebut menetap atau menempel padanya dengan cara yang lebih kuat, sehingga dia membutuhkan masa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla 4 bulan 10 hari agar sidik sperma seorang pria benar-benar hilang. Fakta itulah yang mendorong ahli embriologi melakukan penyelidikan di lingkungan Muslim Afrika di Amerika, dan ditemukan bahwa wanita-wanita tersebut hanya mengandung sidik sperma suami-suami mereka. Tidak ada sidik sperma laki-laki yang lain.
Berikutnya, sementara penyelidikan ilmiah di lingkungan wanita-wanita Amerika liberal, wanita-wanita Amerika liberal menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa sidik sperma dari 2 sampai 3. Berarti poliandri gitu. Terus fakta di atas membuat ilmuwan tersebut, Robert Wilhelm tadi itu, tercengang ketika dia melakukan analisis pada istrinya sendiri, bojone dhewe, untuk menunjukkan bahwa dia memiliki 3 sidik sperma yang berarti dia mengkhianatinya, selingkuh. Bahkan dia telah melangkah lebih jauh dengan menyingkap bahwa hanya 1 dari ketiga anaknya yang merupakan anak aslinya, sing loro dudu anake dhewe. Gitu loh. Alhasil dia menjadi yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menjamin pemeliharaan wanita dan kohesi masyarakat, dan bahwa wanita muslimah adalah wanita terbersih di muka bumi. Saya ulangi ya. Dan bahwa wanita muslimah adalah wanita terbersih di muka bumi. Varian, aku hanya bersetubuh dengan Nurul, istriku, tidak dengan yang lain. Nurul tampaknya juga bersetubuh hanya denganku, tidak dengan yang lain. Mahasiswaku banyak cantik-cantik, muda-muda 20 tahun. Bapak kapan-kapan datang kantor saya nih Pak, saya di FIB, cantik-cantik Pak. Anak sing ora klamben, anak sing semeniki, Mbak klambenmu semono to Mbak, ala Pak Ani suka to. Iya lah ya Allah. Mahasiswa saya itu yang sudah skripsi itu ya umurnya 20, 21 gitu. Udah semester 6, cantik-cantik. Ada yang pakai jilbab, yang jilbab terus nganggo jilbab yang ketat gitu, ketat pakai baju ketat. Jadi nek jilbabnya diungkep gitu kok ketok. Walalala pun maraknya brodol Pak, pun brodol pun. Saya tak terus kayak gini. Wah, entek jenis entek waktu nih. Saya. Alhasil dia menjadi yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menjamin pemeliharaan wanita dan kohesi masyarakat, dan bahwa wanita muslimah adalah wanita terbersih di muka bumi. Subhanallah, maha benar Allah yang maha agung ketika dia berfirman, kami akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kami di cakrawala dan di dalam diri mereka sendiri, sampai menjadi jelas bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran. Tidakkah cukup bahwa Robmu adalah saksi atas segala sesuatu? Pun selesai. Ngisore niku berkontribusilah untuk menyebarkan pesan ini di beberapa media komunikasi, karena menyebarkan ilmu adalah salah satu ibadah terbesar. Jumat Mubarak. Keterangan seperti itu. Makanya saya tuh pengen anak-anak yang sudah keluar tadi itu udah pergi semuanya. Doning di mungkin oh ya, sip. Jadi karena kula yo berusaha anak kula ngoten niku. Jadi anak saya create, saya berusaha, mereka kan di Iskarima semua, jadi apal Quran. Tapi yang barep dia masuk di teknik kimia dan sekarang kerja di Pertamina anak saya, ngebor minyak di Balikpapan. Jadi dia tahu kimia banget daripada ayah dan ibunya. Tapi dia juga apal Quran itu. Nah, terus yang ketiga ini masuk psikologi. Saya juga arahkan dia urusan psikologi ada dalam Al-Quran. Kau kudune beriman dan berilmu le. Ben apa to ayah supaya apa to? Biar diangkat derajatnya oleh Allah. Begitu. Tapi nek beriman tok, ndak ada eksplorasi, ndak masuk laboratorium, ndak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Begitu Pak Rio yang saya maksud dari pengajian kita pagi hari ini. Nah, terakhir penutupnya saya akan bacakan hadis terus selesai. Bacakan hadisnya ada di buku ini. Di kitab Riyadhus Shalihin ini ya. Ini halamannya halaman 89. Saya pakai kacamata dulu. Halaman 89. Sudah ketemu. Saya bacakan. Langsung terjemahnya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang dapat diambil manfaatnya,
Atau 3, anak soleh yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak soleh yang tahu. Ilmuwan yang soleh-soleh seperti ini. Jadi dia beriman dulu. Tadi madu juga sama. Kalau kita nanti browsing di internet, madu itu apa? Ternyata luar biasa sekali. Kemarin kita browsing minuman keras, kenapa tidak boleh? Browsing juga. Ternyata minuman keras itu tidak ada baiknya, sama sekali tidak ada baiknya. Dan membuat urat saraf rusak, membuat kesadaran hilang, membuat kontrol juga hilang. Itu ada semua di internet. Jadi kita tuh sudah diuntungkan adanya internet tuh, ada Google itu luar biasa sekali. Lebih cepat untuk bereksplorasi, tidak perlu masuk ke laboratorium, kan instan ya. Tanya Google aja ada jawabannya itu. Jadi nanti lama-lama boleh loh. Lama-lama boleh Pak Rio tanya, mengapa kok sing ngentut itu bokong, ning kok kon wudu meneh? Boleh tanya gitu itu boleh. Waduh. Tut alah. Sik weh. Tuntas sawe wudu gitu. Sing repot pun tuwa, pun umur swidak. Tut. Sok-sok beser. Wudu selesai. Alah, pipis meneh. Cur, sithik tok. Wudu meneh. Alah. Mengapa kok wudu lagi gitu loh. Dan banyak pertanyaan dalam Al-Qur'an yang bisa kita tanyakan tuh banyak sekali. Mengapa kok tidak boleh menikah dengan non-muslim? Bisa tanya gitu Pak Rio ke Google, tapi tidak usah udah jam 6. Mengapa Islam kok melarang menikah dengan non-muslim? Nanti ada jawabannya di Google. Mungkin gini, wallahu a'lam bishawab. Pun nggih, rampung nggih. Demikian Bapak Ibu, berat kajian ini berat dan saya menyampaikan di kelas-kelas yang berat. Saya tidak akan menyampaikan mohon maaf tidak merendahkan ya, tapi yang ibu-ibu yang sudah tua-tua di kampung-kampung tidak akan menyampaikan masalah ini. Karena ini tema-tema yang berat. Hanya saya sampaikan di orang-orang yang yang perumahan-perumahan, sing sekolah S3 kan kita dokter semua ini. Dokter semua itu. Jadi dijak omong itu gampang. Makanya betul-betul terakhir, mari anak-anak kita itu kita ajari mereka agama. Nah, kita tidak bisa ya mencari sekolahan agama, gen mudeng agama. Setelah mudeng agama, Qur'ani mudeng, masuk laboratorium dan akan mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya dalam menyampaikan materi ada hilaf, ada salah, ada kurang, mohon maaf. Dan sudah jam 6 kurang 10 menit sudah ngeloncok dari waktu yang sebenarnya. Marilah kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majlis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.